Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau survei SDN 12 SD Negeri 12 Lembang dalam rangka proyek Ayo Sekolah. Hari ini kita mau mulai survei. Kita lihat ke dalam yuk. Oh iya, ada Rotarian Agus, ada NCT di dalam, sudah di dalam, dan ada Teh Tris. Hai, lagi pegang kamera, bentar ya. Oh iya, motornya, gunungnya. Tuh. Wow. Tuh perahunya. Sekolahnya benar-benar di gunung nih. Teropong bintang jelas banget. Sekolahnya benar-benar di atas gunung. Pemandangannya bagus banget ya. Tuh. Kita masuk. Yuk kita lihat sekolahnya yuk. Kita cari ke ruang gurunya. Saya dari Bu Medi dari Rotari. Oh iya iya. Nah, ayo bangga. Iya. Mas ada telepon saya kok. Oh iya. Iya, telepon sekolahnya kebetulan. Barusan di WA tapi belum dibaca sama Iya, Pak lagi di Guru. jalan mungkin. Iya, kelasnya. Webcom bantuan dari dana alokasi khusus. Ada 7 kelas ya, tidak unit kelas. Sekolah yang baru selesai. Oh itu musola ya. Iya. Baru selesai dengan masyarakat Pak. Oh iya. Bagus ya. Iya, boleh, Pak. Iya. Bu Tris. Melihat misalnya. Pemandangannya hilang. Alhamdulillah, nuhun. Di sini. Terus kalasan abdi oge di dieu teh nembe bade 2 tahun lah, 2 tahun jalan. Oh iya. Pamitna anu kami pensiun ya Pak Gungun. Oh Pak Gugun. Iya ini Pak Aduh. Gungun. Mangga apa tuh? Baru ketemu. Ini Pak Gugun. Tadi WA lagi di jalan ya kayaknya. Iya. Ya. Jangan. Punten. Punten Pak, punten sambil ngerekam. Iya. Apa? Buat teman-teman yang ini Pak yang nggak datang. Oh iya. Iya iya. Iya Pak. Jadi kemarin teh kan dari bulan yang lalu sudah ngobrol sama Pak Gugun. Iya iya. Apa? Dia tadinya mau survei tapi baru terlaksana sekarang karena kan tiba-tiba kemarin ada PPKM. Ada PPKM ya betul ya. Iya. Ini Bu Fitri Iya. sama Pak Agus. Mangga Pak. Tuh Pak. Gak apa-apa, Bapak di situ aja. Bapak di situ. Pak Gugun. Ini kebetulan ya di sini OPS-nya begitu Bu, operator sekolah. Iya. Ya jadi tulang punggung di sini kalau untuk administrasi dan sebagainya. Masalahnya saya juga kebetulan saya ini ditugasi untuk jadi koordinator pas sekolah di Lembang begitu. Jadi ya ke sini itu jadi seminggu itu tidak full tiap hari begitu. Karena harus ngurusin sekolah-sekolah yang lain juga. Iya Pak. Apalagi sekarang ini di Lembang ini banyak sekolah yang pensiun kepala sekolahnya. Artinya kita yang jadi kepala sekolah udah definitif ini di PLT kan di sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya. Jadi
kadang-kadang saya juga kan megang 3 sekolah gitu. Iya. Jadi kadang-kadang sehari ke sini, besoknya ke sana, bagi-bagi waktu begitulah. Nah itu panginten janten aduh nyakalasan panginten lah iya pun OKS nah anu jangan lupa kok abdi dipercanten lah di situ panginten dari guru-guru panginten aya di lebat kelas gitu pulang nyakalasan iya mah tugas OKS janten ketika ada tamu atau apapun ya dia yang handle saya mungkin begitu. Iya. Gitu. Ini tuh kondisi sekolahnya gimana Pak? Muridnya berapa? Muridnya 247 bagusnya. Murid 247, PTK-nya termasuk saya 11 ya punya. 11 orang PTK-nya, guru dan TU, penjaga sekolah. Termasuk penjaga sekolah. Nah, penjaga sekolah. Rombalnya kita ini ada 6 rombal. Kelas 1 kelas, 2 kelas. Semuanya 1 kelas. Sendiri-sendiri ya Pak? Sendiri-sendiri. Siang mah udah nggak ada kegiatan? Siang udah nggak ada kegiatan. Nah kebetulan sekarang ini kan lagi PTMT gitu ya, pembelajaran tatap muka, tapi terbatas begitu. Jadi kita ini hanya dikasih waktu sehari itu hanya 2 jam. Nah, dan kondisi siswanya tidak full, hanya 50% diperbolehkan. Baru 50% baru bisa dan itu juga izinnya mulai dari desa ya pula RT RW desa, bahkan kita harus ada MOU dengan pihak dinas kesehatan termasuk Pak Camatnya begitu juga. Itu harus ada karena dikhawatirkan ketika pelaksanaan seperti sekarang ini ada yang terpapar atau apapun, makanya kita harus sedia ruang isolasi juga begitu kan. Dikhawatirkan begitu. Berarti udah berapa lama Pak mulai PPKM itu kita mulai tanggal pertemuan belum sebulan. Kan nggak semua boleh juga ya? Iya, ada sekolah yang memang tidak dibolehkan itu, yang tidak memenuhi syarat lah jalannya. Karena kita juga bisa melaksanakan PTMT ini harus terpenuhi syarat-syarat yang diminta oleh dinas kesehatan, Bu. Di antaranya ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, terus termogan ketika anak masuk, begitu itu harus seperti itu. Prokesnya harus benar-benar ketat sekarang ini. Agak mendingan sih sekarang kelihatannya udah ada penurunan lah ininya. Sebab di SMP juga sekarang yang tadinya cuma 1 kali seminggu sekarang udah bisa 2 kali seminggu pertemuan anaknya itu yang datang. Iya. Itu Senin sampai Kamis ya? Iya, sampai Senin sampai Jumat. Sabtu kalau sekarang Sabtu malah ya. Kamis, cuman Jumat mah untuk mata pelajaran yang lain. Oh. Kan kita ada pelajaran agama kadang-kadang ya. Itu juga harus tetap tersampai karena kalau 2 jam sehari itu nggak ada untuk pelajaran agamanya, untuk olahraga atau apapun ya itu nggak ada gitu. Nah kita siasati hari Jumatnya ya untuk mata pelajaran yang lain gitu. Di luar mata pelajaran wajib ini. Untuk pilot kebetulan kita dapat rasionya tidak mencukupi rasionya. Bahkan kemarin kita yang dikritik malah ya itulah toilet itu Pak yang dikritik itu karena rasionya kan untuk perempuan itu 1 berbanding 40, laki-laki 25 begitu. Itu harus terpenuhi seperti itu. Tapi kenyataannya di kita ya karena ini juga kemarin kita menduhakan musola ya memang rencananya kedepannya kita mau menata sanitasinya gitu kan, termasuk itu 1 ruang guru, toiletnya kan belum untuk murid. Iya 1 guru 2 dan itu juga sepertinya tidak layak sih sebetulnya toiletnya kurang begitu bagus yang di bawah sini Bu. Itu kurang begitu bagus ya. Ini masih terakreditasi C ini Pak. Iya kalau di saraplasnya itu saraplas mah C paling mudah itu. Guru juga sebetulnya kita belum A sih di guru juga karena masih ada tenaga honor yang ya jadi perpustakaan merangkap dengan kesehatan. Iya, sudah punya oksigen Pak? Ya sudah punya tabung oksigen? Belum Pak. Gitu. Ya makanya ketika akreditasi kita pasti banyak hal yang seperti itu yang ya banyak kekurangan kalau untuk mengejar ke A itu Pak. Apalagi yang sekarang ini dapat predikat A itu harus di atas 91 ke atas baru A. Alhamdulillah musolanya sudah
Nah kebetulan memang tinggal kelengkapan iya. nanti tinggal karpetnya Pak ya gitu. Iya, karpetnya belum ada. Ini juga Pak, alhamdulillah sebetulnya sejak datang saya ke sini itu belum ada ya. Kita belum punya, ini juga belum diteralis. Kebetulan kita kemarin memaksakan teralis, kemudian ini karena memang kebetulan kita dapat bantuan dari pusat Pak. IT begitu datanya TV yang ini Betul. untuk pembelajaran. Laptop 3 ya pokoknya. Iya. Laptop 3. Alhamdulillah itu kita mengajukan bantuan-bantuan dan alhamdulillah sebagian ada yang datang. Nah di antaranya juga yang lagi dibangun sekarang ini Rekom juga dari dana usaha khusus dari DAP. iya dari DAP begitu Pak. Kalau saya lihat tempat sampah di belakang cukup memadai, tinggal Dibenahi iya, aja Pak. benahi aja, Pak. Tinggal membenahinya aja ya. Cuma sulit yang betul-betul mendesak kayak gitu. Ini Pak, saya ingin tahu murid-murid yang di sini tuh berapa? Penggarap tanah tapi bukan pemilik. Iya. Ya dia penggarap istilahnya. Jadi yang punyanya orang mana tanah di sini, dia garap, ya kulilah dia di situ. Itu yang pertama, mayoritas di situ. Yang kedua, pemulung Pak di sini. Kebanyakan pemulung, bukan tempatnya ada di bawah di sini. Hak di Ampera di sini. Itu mayoritas pemulung Bu. Masuk yang depan Pak, yang punya orang Kopo ini Pak. Iya. Ini orang Kopo yang punya Pak. Iya, ya, Apa? makanya di sini itu tanah itu sudah jarang pemiliknya itu orang sini. Kebanyakan pendatang yang di sini. Gitu. Jadi makanya termasuk tanahnya juga tanah hibah ini dari PT Susu Murni ya pokoknya. Oh hibah. Ini tanah hibah dari Susu Murni. Makanya ini saya juga sekarang berencana ingin mengurusi tentang kepemilikannya supaya jadi sertifikat begitu. Ini pindah ke sini itu tahun 2014 pokoknya. Nah, pindah ke sini itu tahun 2014. Karena dulu itu satu komplek Bu, asalnya dari Lemang 10. Satu komplek dengan Lemang 10 yang sekarang ini di belakang SMP 1 Lembang. Ke atas daerah Barongsai. Nah, kenapa ini orang tua mengajukan ingin pindah ke sini? Karena mayoritas banyak dari sini. Dari Gunung Putih di sini, murid-muridnya itu. Nah, kita juga yang sekarang ya yang ini sudah jarang lah yang dari bawah ke sini mah. Kebanyakan yang memang dari atas sini Pak, dari Gunung Putih di sini. Jadi kita hanya mengenalkan murid dari satu RW di sini. RW 10 ya pokoknya. Cuma di RW 1 aja di sini aja Bu gitu. Nah, jadi kebanyakan memang mata pencahariannya kalau dikatakan itu serabutan semua Pak. Ini juga saya 1 tahun, hampir 2 tahun, setengah hampir 2 tahun Bu. Ini saya bikin musola. Ini juga 25. dulu itu sempat diminta iuran dari masyarakat itu Pak. Swadaya masyarakat itu 15.000 minimal, maksimal 25.000. Itu hanya 20% lah yang masuknya Pak. Nah itu setelah itu saya banyak banget ini kalau memang harus mengadakan dari, karena memang kenyataannya mereka juga jangan ya apalagi kemarin terkena dampak itu ya. Aduh. Tinggal dilengkapi saja. Iya, itu alhamdulillah Pak. Masuk keran duduk dari 10 hanya 5 yang jalan. Iya. Alhamdulillah Pak. Jadi ya itulah keadaan kami dan memang kita bisa meningkatkan prestasi itu kalau tidak didukung dengan sarprasnya agak susah juga begitu Bu. Ya, begitu. Kalau SPP-nya ada Pak? Tidak ada Bu. Tidak. Tok mengandalkan hanya bantuan dari bos saja. Jadi setiap bulan tidak ada? Tidak ada sama sekali. Anak-anak tidak ada. Seragam sendiri tuh? Seragam beli sendiri. Bahkan ketika anak yang masuk kelas 1 aja, dulu mah biasanya kan suka ada dana pembangunan dari orang tua. Kita sekarang nggak bisa begitu. Yang melihat keadaan masyarakat seperti itu, ya udahlah kita manfaatin yang ada aja gitu. Makanya kita dari bos itu bener-bener Pak ditarik ke sana ke sini. Kalau untuk listrik berapa Pak? Listrik saya kebetulan dipakai tahun cuma 900 watt, cuma 900 watt. Ya ini ruangan juga kan istilahnya ruang serbaguna nih Pak. Ruang saya di sini, menerima tamu di sini, guru-guru jaga di sini. Multifungsi. Makanya disekat-sekat karena kita ingin punya dapur, Itu punya. jual kamu dengan ini kan Pak ya? Ya. Yang itu 6, yang sama 1 Iya, itu. 7 sama ini gitu Pak. Kalau menurut Bapak yang selain toilet di sini tuh yang kurangnya apa Pak? Kebetulan kita juga sih ruang UKS juga sih masih ini ya, perpustakaan juga kita kemarin sudah mengajukan tapi didahulukan yang ini dulu malah gitu ya, karena ini kemarin memang MOU-nya itu memang lab komputer Pak, tapi kemarin ketika saya telusuri
nggak mungkin dengan isinya, belum tentu dengan isinya. Akhirnya nanti ya akan kita manfaatkan aja untuk mungkin untuk ruang perpustakaan atau ruang apa begitu, supaya tidak bertumpuk di mana-mana ya, kayak sekarang kan ruang perpustakaan di sini juga gitu. Jadi anak-anak kalau mau ngambil buku Ngambil bawa keluar begitu. Kadang-kadang ya mereka ikut di sini lah sama kita begitu. Lagi istirahat ya kan pembiasaannya itu seperti itu sekarang. Jadi untuk meningkatkan literasinya begitu, kadang-kadang 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum masuk itu anak suruh baca, atau lagi istirahat yang ngambil buku ke sini, nanti kembaliin lagi ke sini. Yang saya lihat mungkin permasalahan lantai ya Pak, yang sudah Lantai udah pada pecah supaya kayak begitu. Apalagi yang di belakang ini Pak, fondasinya itu udah menggantung Pak. Yang paling ini kelas 6 ya pokoknya. Kelas 6 itu udah, jadi tanahnya ini tergerus air terus-terusan. Akhirnya ini menggantung aja di, itu yang saya khawatirkan. Kemarin juga kita coba ngajuin untuk rehab. Itu harus matching dengan lidah poliknya itu kemarin itu. Tapi nggak tahu nih, kalau kemarin saya lihat katanya udah match Pak dengan nilai kerusakannya. Sebab kerusakan yang bisa dibantu oleh pemerintah itu dan melalui rehab ringan itu harus kerusakan di atas 41 ya, 45%, 45 sampai 60% itu baru dapat bantuan Pak. Kalau kekurangannya misalkan di bawah 40 itu nggak bisa dapat bantuan. Kita harus ya dari dana bos itu. Sedangkan dana bos juga untuk termasuk akses ketika mau masuk itu Pak ya. Iya, nah itu nggak juga apa kalau ada tamu ke sini mobil itu mau masuk itu, aduh dalam sekali itu Pak. Sangat dalam sekali. Kalau anak-anak yang di sini sekolah, maksudnya mereka pada untuk pakai seragam semua bisa gitu ya, mampu sepatu seragam mah mampu gitu. Kelihatannya mereka memaksakan sebetulnya. Untuk pakaian. Bahkan kemarin kita mencoba, masih ada karakternya Pak Win ya. Kita ngajuin juga Pak dari berbagai pihak lah. Kemarin kita kerjasama dengan Indomaret ya, Indomaret dan Alfa. Kita dapat bantuan sepatu begitu. Kapan itu Pak sepatu? Iya. Udah tapi baru udah dikasih ke kita, tapi tidak semuanya kebagian. Nggak seluruh siswa Bu, hanya ya Berapa persen Pak dapat? yang dapat paling 20%. 20% dari total. Dari total semua siswa. Kalau saya lihat seragam gitu, kalau Iya. tadi saya lihat seragam yang saya lihat itu Pak, ada yang udah natung. Iya itu dia. Ada yang Soalnya kan 2 tahun 2 tahun nggak belajar, jadi mereka nggak beli seragam Iya. gitu. Jadi mereka memanfaatkan yang ada aja katanya begitu. Pak kalau harus beli lagi kan kamu juga dari mana? Ya udah nih yang penting pakai seragam. Bahkan ada pernah yang nggak pakai seragam, ya udah masuk Jadi aja. Yang penting kita belajar lah. Kalau saya lihat lebih penting seragam ya Pak ya, kalau saya lihat. Iya, iya, Tadi iya. lihat anak-anak Iya. pas saya mau Bu Indri tadi pagi. Iya iya. Ya begitulah. Kalau alat peraga lain Pak, yang kelengkapan untuk biologi. Alat peraga yang lain itu juga ada sih dulu bantuan dari apa ya dulu? Provinsi ya, dari provinsi. Nah itu juga udah ada sebagian yang sudah nggak bisa digunakan sih di sini. Tapi masih ada sebagian. Di lemari ini iya. Nah kemarin termasuk untuk pembelajaran online kita dapat bantuan ini kemarin. Kalau ini air gunung Pak ya? Airnya kita ini dari gunung Pak. Air gunung. Dan alhamdulillah sekarang kayak lancar lah sekarang ya, airnya udah bagus gitu ngalir terus. Dulu mah kadang-kadang di waktu itu dapat air juga Bu. Jadi tidak full ngalir terus tiap hari. Dikasih waktu berapa jam bergilir gitu Bu. Berapa jam bagian kita. Jadi kita harus punya toren yang besar begitu untuk nampung air. Nah kebetulan sekarang yang jadi ya penjaga di kita di sini dia ngerangkap juga kerja di situ ya pokoknya untuk merawat air gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kita Bu sekarang mulai baru sebulan ini lah ya Bu ya. Sebulan ini nih baru kayaknya non-stop nih kita nih dapat air gitu. Kemana-kemana Bu tiap jam kita buat wudhu aja karena aduh ya Allah. Bahkan kita dulu sempat survei untuk bisa nggak ya bikin sumur apa-apa gitu. Tapi ternyata itu terlalu dalam Bu kalau bikin sumur nggak bisa. Iya. Kayak sumur nggak bisa Pak kalau di sini katanya. Makanya kebanyakan di sini menggunakan air yang dari gunung. Jadi Pak kalau saya lihat masih beli air
isi ulang nggak ya? Iya, iya. Air minumnya anak-anak bawa sendiri. Nah, anak-anak bawa sendiri kalau untuk air minum karena ya di kita juga terbatas sih. Iya, iya. Ada lagi tadi. Tadi pagi-pagi saya juga ke Jalan Gituan kok tuh di sana kebetulan ada yang nunggu juga di sana begitu Pak, yang mau kebetulan yang mau diklat harus ada tanda tangan saya surat tugasnya. Jadi Jadi diundang keras. iya Pak, jadi tulis tiga sekolah saya ini di nyelamakan tiga sekolah itu rada repot juga gitu. Luar biasa. Luar biasa. Saya mau nanti mungkin mau izin mau lihat kegiatan itu boleh ya di sini. Oh silakan Bu, silakan. Apa kegiatan Anak bagus mau. jadi memang sebelumnya belum memperkenalkan baru ke Pak Gubernur juga mungkin baru sepintas ya karena tetangga. Ya kami itu dari Rotary Pak, dari internasional. Jadi Rotary itu organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan. Anggotanya itu dari semua orang berbagai latar belakang. Siapapun boleh ikut, tapi tujuannya sama. Jadi kita itu memang berbuat sosial dan tidak ada, maksudnya tidak ada dananya, tidak ada dapat dari mana-mana, dari kita sendiri untuk ini gitu. Nah kebetulan setiap tahun itu kami dari Rotary, Rotary itu kan ada banyak ya Pak di Indonesia. Di kami itu namanya Bandung Selatan. Nah di Bandung Selatan itu memang punya program setiap tahun namanya Ayo Sekolah Pak. Jadi kita fokus ke sekolah dasar. Sekolah dasar tapi yang memerlukan dan kita lihat kita bisa berbagi apa gitu. Seperti kemarin Pak Agus sudah melakukan kegiatan banyak sekali di sekolah-sekolah dasar di yang belakang sekolahnya namanya mau ya? SD Industri. SD Industri, terus di Cibogor pernah seperti itu. Nah yang di industri itu kebetulan memang mereka sedang memerlukannya lebih ke waktu itu kalau itu musola, terus kita juga sepatu ya karena di sana itu kondisinya sangat memprihatinkan walaupun di tengah kota tapi kasihan aja Pak. Daerah padat. Di serabutan sama ya di sini juga begitu. Kebanyakan mah di sini bahkan banyak yang akibat mungkin itu ya kemarin dampak banyak orang tua yang stres begitu langsung sekali pagi neneknya dia banyak yang gitu sih sekarang orang tuanya bekerjanya di mana anaknya resikonya di sini itu banyak di sini yang seperti itu ya wah memang benar-benar inilah kita kalau nggak ekstra masyarakat kita kalau anak-anak yang lulus di sini, tapi maksudnya berapa persen yang ke SMP? Kalau yang melanjutkan banyak sih semuanya punya. Cuman ada yang pesantren gitu. Kebanyakan pesantren dan jalan ke umum milik swasta. Karena sekarang kan sistemnya donasi itu Pak. Dengan donasi itu kita ini sekolah kita ini nggak bisa masuk ke sekolah negeri satupun. Nggak bisa dari sini tuh, karena jauh, paling dekat tuh SMP 1. SMP 1 itu paling dekat. Makanya dari kita ini lebih banyak ya ke pesantren atau sekolah swasta di sini. Ada PGRI, ada SMP apa? Al-Musyawarah ya. Al-Musyawarah. Kalau SD negerinya di sini yang paling ini. Nah ini cuma ini satu-satunya SD negeri. Iya makanya alhamdulillah muridnya ada 200. Dulu mah bahkan sampai 200-300an Pak. Ya sekarang makin sini makin turun ya karena ya mungkin jumlah penduduk juga yang ininya nggak begitu ini ya keberhasilan kami juga mungkin salah satunya gitu. Karena dulu mah begini sempat sampai 300 itu ada siswa yang terbawa ketika kita masih di sana Bu, masih satu kompleks di SMA di SMA 10. Jadi ada muridnya yang dari Lembang ke sini tuh Pak. Nah sekarang ini karena yang dari Lembang itu udah agak kesini lagi sekolahnya, artinya cuma menggunakan satu RW saja dari sini begitu. Artinya turun. Jadi tadi nyambung sama Ibu Medi, mungkin dari melihat setiap sekolah itu berbeda kebutuhannya. Harapannya ke depan Rotary Club
Bandung Selatan khususnya dapat sinergi untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan utama. Ini kayaknya kalau kita mau riset Pak yang sangat benar-benar urgent. Karena itu ya dua saja untuk siswa itu, yang satu itu rusak Pak. Ya. Secara fisik tadi betul, toilet kalau dari anak-anak yang saya perhatikan tadi adalah seragam. Kalau anak-anaknya seragam. Kalau seragam ya, buat anak-anaknya memang udah nggak. Makanya pernah sampai gini juga, udah nggak punya seragam, nggak apa, masuk aja nggak apa-apa gitu. Yang paling yang kelihatan masih seragamnya ini teh kelas 1 aja. Iya. Karena mungkin karena baru gitu ya. Jadi anak-anak kelas 1 aja yang kelihatan. Yang lainnya udah abu-abu. Tapi satu warna kan, maksudnya kan Putih aja putih ya. baju pramuka, Iya. batik enggak ya? Merah putih. Di sini mah merah putih aja lah, karena jangankan untuk beli yang lain susah, untuk yang pokoknya aja ya begitu. Pas online kemarin gimana tuh Pak Gungun? Nah itu Bu, Waktu di gadgetnya Bu, yang kemarin ketika ya udah gadgetnya kita banyaknya nggak punya, buat kuotanya juga kita bingung juga begitu Pak. Kemarin bahkan ada yang berebut. Ada dari Kemdikbud. Kebetulan kita 3 bulan sekali. sebulan sekali, cuman periodenya cuma 3 bulan. bulanan gitu ya. Kesannya nggak ada. Berarti yang lebih cocok dari sini adalah pakai HT Pak ya. Nah, Pakai HT Pak. Iya. Tanpa kuota. iya. Murah nih. Iya betul itu Pak. Kalau paling kalau terus-terusan online seperti ini, ya alternatifnya HT itu Pak. Ya. Jadi tiap kelompok satu HT Ya, gitu ya. HT itu kan cuma 300.000 dah. Yang dapat baru Pak 300.000 itu. Oh gitu ya. 300.000 Pak baru. Yang kami pergerakan 300.000 Pak. Jarak sampai 5 km. Nah di sini tuh sebetulnya kalau pakai HT memang wah ya bagus lah begitu kayaknya. Itu mungkin solusinya nggak kepikiran sih sama kita juga kalau pakai HT itu nggak perlu pakai kuota tuh ya Pak ya. Enggak, bebas. Padahal sering dicas aja. Baterainya bisa bertahan 2 hari itu. Tuh. Baterainya 2 hari. Ya bagus lah kalau tuh ada masukan Pak Gun. Harusnya kita memikirkan ke sana gitu. Kemarin bingung gitu anak-anak banyak yang lost learning itu benar-benar Pak dengan kejadian kemarin ketika Ada beberapa daerah yang menggunakan yang alternatif ke HT tadi Pak. Nah, kalau saya lihat di sini cocoknya ya tadi. ya, dan di sini juga yang punya HP aja kalau sinyalnya ini kadang-kadang Iya, Bang. ada, kadang-kadang enggak di sini tuh. Iya. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi tergantung lokasi lah di sini tuh. Kan kalau anak-anak sekolah ke sini kebanyakan jalan kaki atau Dan kaki nggak ada angkutan ya di sini? nggak ada angkutan di sini. Oh, Jalan jalan terpisah itu jauh untuk mereka. Kalau mentok kesannya ke atas, Kan ke atas itu mentok ke sana itu. ke Geger Bintang, Geger Bintang, Bu. tempat Tempat wisata itu. Camping. Campingnya Kemarin baru dinaikin pejalannya Pak ya. Iya. pantesan sepi ya. Iya, Jarang sepi. ada mobil karena Nggak ada angkot, nggak ada ke sini Bu. di sananya tidak ada Ada terminal lah tembus sana. gitu. Nggak ada jalan tembus ke sana karena memang mentok di sana itu tempat Terkenalnya camping. Villa Osmond aja. Villa Osmond yang terkenalnya. Ramai. Tapi dengan kita juga kurang begini ini ya. Villa Osmond. Ya biasanya kalau tapi karena juga pemiliknya mungkin bukan ada yang biasanya kan ada dana CSR yang bisa digunakan biasanya kalau dari lembaga-lembaga seperti itu. Tapi ini karena pribadi mungkin agak susah juga. Ya mungkin kita kembali lagi ke Ibu Medi. Jadi insya Allah ke depan mungkin kita melihat situasi dan kondisinya di sini. Ya harapannya kita ada rezeki semua. Amin. Apa yang menjadi akan kebutuhan dan kita bisa bantu nanti Bu Medi akan menghubungi Pak. Oh, ya. Namanya apa sih? Iya, boleh Pak sama Pak Gun saya. Pak. Personnya Pak. Iya. Iya. Mari. Jadi maafkan kasih Bu sebelumnya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat terlaksana. Allah memberikan jalan yang dan mempermudah segalanya begitu. Dan kebetulan memang ada beberapa sekolah juga yang sedang kita cek gitu Pak. Jadi mungkin nanti kita lihat kondisi yang dibutuhkan apa paling urgent, terus yang bisa kita berkontribusi di sini apa, nanti di tempat lain apa gitu. Jadi supaya semua kebagian. Ya karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini memang kita itu bergeraknya memang dari pribadi gitu ya Pak ya, bukan kita tuh bukan tidak membawahi instansi, tidak membawahi tidak di politik, tidak pokoknya kita agama tidak, pokoknya kita semua bergerak
secara sosial aja ya, ya betul. Sosial Jadi aja. jadi kita berkumpul, kebetulan teman-teman yang punya jiwa sama. Terus ya bagaimana apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara yang mungkin memerlukan apa. Jadi ya tidak bisa, mungkin kalau disebut besarannya besar mungkin belum nyampe ke sana juga gitu. Jadi tapi minimal kita bisa memberikan ini Pak kontribusi gitu. Sesuai kemampuan kami. Ya mudah-mudahan sekali lagi lah semuanya berjalan lancar, semuanya dikasih kesehatan gitu aja Pak. Iya. Iya, apalagi ya tuh mau lihat Izin lihat kelas. Silakan mangga Bu. Ya. Iya, mangga. Atuh nuhun pisan, Pak. Ayo, mangga. Iya, sama-sama. mau lihat keliling boleh Ya, ya Pak? mangga Bu. Mangga. Dengan senang hati. Ini yang bantuan dari komputer. Iya, ini Pak, kemarin waktu PJJ itu kita kalau di sini susah, tapi tetap aja karena sinyal juga kurang bagus. Akhirnya aduh, banyak kendala akhirnya memakannya juga. Tapi senangnya udah mulai sekolah lagi ya? Alhamdulillah Bu, Rasanya orang tua gimana? bilang sekali. Karena kemarin yang justru yang banyak pendesakan itu dari orang tuanya bukan anaknya. Oh iya. Orang tuanya merasa capek di rumah, harus jadi guru. Sama Pak. Merasakan. Iya. Mari kita lihat kamar mandi. Duh, asik banget ya. Oh, ini. Dua kamar mandi, satu Oh, itu kamar mandi. perempuan, satu guru. Kamar mandi satu guru. Soalnya pakai untuk ruang belajar ya. Oh, kerannya rusak. Ya, harusnya model satu ini. Sayangnya airnya muncul terus. Iya, ini airnya paling dari maghrib sampai pagi-pagi, jadi nggak full 24 jam. Iya. Kamar mandinya 3. Tiga, tapi yang paling ujung udah rusak Bu, nggak dipakai. Oh, ini rusak. Ya. Ada yang jarang, ada yang nggak. Ya pasti lah. Jadi ini bisa 3 bakal lagi. Kita 3 bakal. Bentuknya airnya di situ. Karena ada bak. Kan sayang kalau keluar. Kalau kamar mandi Ini juga kan mau dirombak Pak, sebenarnya. 3 sih. Yang mana ini? Ini sekarang mau dipindah katanya apa ya? Iya. Kalau nggak salah pengen bangun lagi Mau gantian? toilet, Iya. paling di ujung sana. Harus punya buat kayak cuci kan sayang kebuang tuh. Harus punya penampungan. Iya sih, emang mau dirubah lagi, mau kalau kata Ibu Indri sih mau ada koran lagi. Iya. Sekarang nggak cukup ya airnya. Iya. Soalnya sekarang airnya udah lancar. Iya. Kemarin terbawa. Ini boleh masuk sini anak-anak bisa Ini jangan keluar. Oh boleh kalau pulangnya ke sini. Kalau masuk kan ke sana. Oh gitu. Iya. Soalnya kan ada yang rumahnya di bawah, dia ke atas, cuman sekarang pulangnya Buat pulang lewat sini. Pemandangannya asik ya. Pemandangannya keren banget. Tuh kalau pulang lewat situ tuh. Ada jalan kaki semua ke sekolah ya. Buat nyumput. Buat nyumput. Kamar mandinya sih Ya. Penampungan air, dan cuci piring. Dan rencananya ini memang tadinya mau pindah ke atas nantinya. Kalau menghitung dari sini 3. Kalau ke atas terus ada jalan buat jalan apa? Jalan setapak. Tembusnya kita bukan perahu. Iya. Hiking. kalau ini penjaga sekolahnya tinggalnya di sini. Kebetulan ini jadi yang ini di belakang. Tempatnya. Iya, makanya Bu kita pakai yang ini supaya bisa nonton juga begitu keadaannya. Soalnya pernah dengan yang jauh itu
barang nggak ada lagi lagi. Nah ya itu Pak. Nggak terkontrol itu. Kalau kalau sini ya malam-malam kadang-kadang ini suaminya datang ke sini gitu lihat-lihat lah. Kemarin aja nih yang bangun ini. Kalau masih nggak ada yang ngontrol, ada nggak yang bilang apa begitu. Kalau itu kan kebanyakan semua itu. Ya lagi KPK. Iya begitu. Kita lihat kelas. Iya mangga Bu. Ini kelas. Nah, yang ini kelas 6. Yang ini kelas 6. Punten. Baik mangga. Kelas 6. Halo, punten Pak. Yang ini kelas 5. Punten Ibu. Mangga. Oh lihat kata Ibu. Ini kelas 5 Bu, kelas 6, ini kelas 5. Banyak ini berkarya. Ini Iya. kelas 2. Kelas 2. Yang ini kelas 3. Ini kelas 3. Nah, misalnya ini kalau ada gangguan, kan misalnya kedepannya ini mungkin yang dijadikan UKS lumayan lah daripada di sana. Iya. Jadi biasanya nanti mau kita pindah ke sini kita buka atau orang-orang yang walaupun dikit-dikit begitu kita udah merancang begitu. Iya buat UKS misalnya di sini kita pakai pintu di sini. Kalau guru honornya di sini berapa? Guru honor itu guru kelasnya ada tetap ya, ada dua. Guru tetap guru kelasnya ada 2, terus guru bidangnya 2, tambah penjaga itu juga tambah kita. Jadi kalau itu digajinya tetap sama itu. Dari bos itu sudah Dari makan bos. nggak sih? Iya. Ya dari mana lagi Iya pun ya sih. kita makanya kembali ya kita nggak repot sih segala mendapat. Kalau dulu kan ada SPP atau apa. Iya. Oh, ayo. Sama Bapak. Oh, Bapak. Ya. Nutup aja sama medik langsung. Kedua, Udah beres ya? Penutup aja langsung. Oh, gitu. belakang tulisan SD Lembang. Ya. Alhamdulillah hari ini kita udah beres survei di SDN 12 Lembang. Mudah-mudahan pertemuan dengan Bapak Kepala Sekolah dan Pak Gugun hari ini membawa hasil yang baik. Mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih. Dadah. Di kamera. Sekarang gimana caranya? Save, jangan lupa save. Masih, save-nya mana?